sebelum wafat, ya, 3 hari sebelum wafat, Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya husnuzon, ya, khususnya husnuzon kepada Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisi waktu yang masih diberikan oleh Allah dengan amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Taib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Mausu'ah Al-Adab Al-Islami atau adab-adab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang kita masih membacakan tentang adab kepada Allah dan Rasulnya. Yang pada pertemuan yang lalu kita bacakan terakhir adalah adab kepada Allah yang ke-14, ya, keyakinan bahwasanya syariat Allah itu mudah. Dan kita sudah bacakan sampai selesai. Untuk yang mungkin kemarin tidak hadir, nanti bisa insyaallah dilihat di channel Masjid Babut Taubah, yang alhamdulillah, ya, kajian kita ada live streamingnya. Artinya apa? Jika tertinggal kita bisa mendengar ulang insyaallah. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan adab yang ke-15, yaitu berbaik sangka, ya, berbaik sangka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bahasa kita yang sering kita dengar husnuzon, ya. Jadi husnuzon billah wa rasulihi. Jadi husnuzon kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah adab, ya, kepada Allah dan Rasulnya yang ke-15. Dan terkait dengan husnuzon ini memang penting, Pak, ya. Memang tidak disebutkan di dalam kitab ini, ya, secara khusus, ya, keutamaan tentang husnuzon. Tapi kalau kita lihat di kitab-kitab yang lain, dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, husnuzon itu termasuk salah satu pesan yang terpenting dari Rasulullah. Bahkan sebelum wafat, ya, 3 hari sebelum wafat, Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya husnuzon, ya, khususnya husnuzon kepada Allah. Jadi 3 hari sebelum wafat menunjukkan apa? Menunjukkan ini perkara penting, gitu, ya. Kalau tidak penting, nggak mungkin hal tersebut diingatkan oleh Rasulullah di saat-saat beliau terakhir di muka bumi, ya. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir, ya, bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu qol, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Artinya apa? Dia mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qabla mautihi bi salasati ayyam, ya, sebelum meninggalnya, 3 hari sebelum meninggal. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinuzon billah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian, ya, di antara kalian itu jangan mati, ya. Artinya apa? Jangan meninggalkan dunia dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak husnuzon kepada Allah. Maka disebutkan di sini, janganlah kalian atau di antara kalian ada yang mati kecuali dia dalam keadaan apa? Yuhsinuzzon billah. Dia husnuzon kepada Allah.
Jadi berbaik sangka kalau di kitab ini sudah muncul belum? Nomor yang 15 ya. Berbaik sangka merupakan salah satu adab kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya. Hendaknya seorang muslim selalu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Ya, berbaik sangka kepada Allah dalam zatnya, bahwasanya dia maha tinggi, ya, maha esa dan tidak terbilang, serta suci dari segala aib dan kekurangan. Ya, ini yang pertama yang kita harus berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya Allah Ta'ala itu maha tinggi, bahwa Allah Ta'ala itu maha esa, tidak berbilang, ya, serta suci dari segala aib dan kekurangan. Yang kedua apa? Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah dalam rububiyahnya, ya, bahwasanya dialah yang mengatur semua urusan makhluk dan hanya dialah yang mampu memperbaiki keadaan mereka. Dia Allah Ta'ala bersendiri dalam penciptaan dan kerajaan, serta seluruh makna-makna rububiyah yang sempurna dan agung. Apa maksud rububiyah, Pak? Nah, sering kan di dalam kajian tauhid, ya, ada namanya tauhid rububiyah namanya. Apa artinya, Pak? Ya, apa maksudnya? Ya, tauhid rububiyah itu. Mana nih bapak-bapak? Biar tidak ngantuk, Pak, ya. Nah, apa maksud dari tauhid rububiyah? Sehingga kita harus berhusnuzon, ya, berhusnuzon dalam rububiyahnya Allah Ta'ala, ya. Jadi kalau kita temukan di dalam kitab-kitab para ulama, penjelasannya memang macam-macam. Yang paling mudah kita pahami apa? Rububiyah itu apa? Berarti apa? Terkait dengan af'alullah gitu. Ya, terkait dengan perbuatannya Allah. Nah, jadi tauhid rububiyah itu apa? Terkait dengan perbuatannya Allah. Jadi Allah itu ngapain aja? Allah menciptakan, kan? Allah menciptakan. Allah apa lagi? Allah mengatur. Allah apa lagi? Semuanya, ya, semua, ya, terkait dengan penciptaan, terkait dengan pengaturan, itu semua, ya, dilakukan oleh Allah Ta'ala. Maka seseorang harus punya keyakinan itu, ya, keyakinan bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Allah, dan bumi manusia diatur oleh Allah. Makanya kemarin di adab yang ke-13 itu kan, adab yang ke-13 itu berhukum kepada ketentuan Allah, kan, berhukum kepada hukumnya Allah gitu. Nah, orang yang punya tauhid yang bagus gitu, ya, tauhid yang bagus, ya, dia akan yakin itu bahwa Allah lah yang berhak mengatur, ya, akan yakin dia. Kalau misalnya orang yang kurang benar gitu, ya, tauhid rububiyahnya, bahwa Allah Ta'ala melakukan ini, maka bisa jadi dia kurang yakin dengan ketentuan Allah, kurang yakin dengan hukum Allah. Sehingga apa? Ada di antara mereka mungkin yang berani mengatakan hukum Allah itu nggak relevan sekarang gitu, ya. Padahal yang namanya tauhid rububiyah itu apa? Ya, meyakini, mengesahkan bahwa Allah itu, ya, di dalam penciptaan, di dalam pengaturan, ya, dilakukan oleh Allah sendiri gitu. Nggak ada yang boleh ikut campur. Makanya kemarin di antara ayatnya kan kita sebutkan inil hukmu illa lillah. Jadi keputusan itu, ya, hanya milik Allah gitu. Jadi Allah yang mengatur gitu, ya. Nah, berbaik sangka kepada Allah dalam rububiyahnya ini harus, Pak, ya. Jadi harus kita berbaik sangka ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan macam-macam, ya, ketika Allah kemudian mengatur, kita harus husnuzon gitu. Jangan suuzon. Kenapa Allah buat aturan seperti ini gitu? Ya kan? Jangan suuzon. Kayaknya Allah maunya apa? Memberatkan kita gitu kan? Nah, jangan, berarti itu nggak punya adab. Makanya adab yang ke-14 apa kemarin tuh? Adab yang ke-14 itu meyakini syariat itu mudah, gitu kan? Jadi nggak boleh kita
menganggap Allah itu ketika membuat aturan itu tujuannya untuk membuat kita ribet, ya. Kemarin kita sebutkan ada salah satu mu'alaf yang cerita, ya, keluarganya nggak mau masuk Islam. Menurut mereka apa? Islam itu ribet, kata mereka, dan itu sesuai dengan persangkaan jahiliyah. Nah, kalau ada orang muslim menganggap syariat Islam itu ribet, berarti apa? Masih jahiliyah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah dalam uluhiyahnya. Nah, ada juga kan tauhid uluhiyah kan, ya, bahwasanya Allah Ta'ala adalah satu-satu zat, ya, satu-satunya zat yang berhak diibadahi, bukan selainnya, ya. Dialah raja bagi semua urusan dan sebab-sebabnya. Tidak ada sesuatu pun selain Dia yang berhak, ya, untuk disembah. Makanya Allah katakan di sini dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang patut disembah selain Allah. Nah, kalau tauhid uluhiyah bagaimana, Pak? Kalau tadi tauhid rububiyah berarti perbuatannya Allah. Kalau tauhid uluhiyah apa? Berarti terkait dengan perbuatannya siapa? Terkait dengan af'alul ibad namanya, ya, terkait dengan perbuatan makhluk gitu. Jadi orang yang memiliki tauhid yang bagus, ya, terhadap uluhiyah, ya, jadi tauhid uluhiyahnya bagus, berarti apa? Dia hanya mengesahkan Allah saja. Dia hanya menyembah Allah saja. Nah, ketika ada penyembahan selain Allah, berarti tauhid uluhiyahnya rusak gitu. Ya, seperti orang musyrik kan disebutkan, orang musyrik dulu mereka yakin dan mereka percaya bahwa yang menciptakan itu Allah. Dia percaya akan perbuatan Allah itu, dia percaya gitu. Allah yang ngatur, Allah yang ciptain, ya. Percaya mereka. Tapi rusak di mana? Di tauhid uluhiyah. Karena perbuatan dia itu, dia menyekutukan Allah. Termasuk apa? Menjadikan patung-patung itu sebagai apa? Sebagai wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan hari ini pun, ya, kalau kita lihat memang banyak orang yang rusak di tauhid uluhiyahnya. Jadi af'alul ibadnya rusak gitu. Perbuatan hamba itu rusak. Dia tidak hanya menyembah Allah saja, tapi juga menyembah selain Allah. Tidak hanya meminta kepada Allah, tapi juga dia meminta kepada selain Allah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, dengan adab berbaik sangka kepada Allah, maka di dalam uluhiyah kita juga harus di dalam uluhiyahnya Allah Ta'ala kita juga harus terapkan gitu. Ya, artinya apa? Berbaik sangka kepada Allah di dalam uluhiyahnya, bahwasanya Allah Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, bukan selainnya. Dialah raja bagi semua urusan dan sebab-sebabnya. Tidak ada sesuatu pun, ya, selain Allah Ta'ala, selain Dia yang berhak untuk disembah. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang patut disembah selain Allah. Dan juga disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 62 di sini apa? Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil, kata Allah. Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak, ya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah Ta'ala, selain Dia, itulah yang batil. Artinya apa? Semua yang diseru, yang disembah selain Allah itu adalah batil, Pak. Nah, yang keempat atau poin D, berbaik sangka kepada Allah dalam asma dan sifatnya, ya, bahwasanya Dialah zat yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, sama sekali tidak memiliki cacat maupun aib dari segi manapun. Tidak mungkin hal itu ada pada Allah. Bahkan seluruh sifat-sifatnya baik dan sempurna, agung dan indah. Demikianlah seluruh sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Adapun sifat-sifat yang terkandung di dalamnya cacat maupun aib, sesungguhnya Allah Ta'ala bersih dari itu semua. Jadi itu kita harus benar-benar berhusnuzon gitu, berbaik sangka bahwa nggak ada yang namanya sifat Allah itu apa?
punya cacat gitu ya, punya aib, nggak ada itu. Ya. Jadi semua sifat-sifat dan semua nama-nama Allah itu apa Pak? Semuanya sempurna, semuanya baik, semua agung dan semua indah gitu. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersih ya dari semua sifat-sifat yang ada unsur aib dan unsur cacat di dalamnya. Sekali-kali itu bukanlah termasuk sifat Allah Ta'ala jika apa? Jika ada cacat di dalamnya. Makanya disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 180 apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik ya, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Ada berapa Pak asmaul husna Pak? Ada banyak gitu aja, Masya Allah ya. Jadi para ulama kalau kita lihat di dalam pembahasan asma wal husna itu, asmaul husna, nama-nama Allah dan sifat-sifat yang apa namanya, yang bagus, nama-nama yang bagus, nama-nama yang mulia, itu disebutkan oleh para ulama ya, mereka itu terbagi dua gitu ya. Ada sebagian para ulama membatasi asmaul husna itu 99. Ada yang membatasi seperti itu. Ada hadis kan? Bahkan hadisnya barang siapa yang menghafal 99 maka masuk surga gitu. Ya cuma nanti dijelaskan oleh para ulama bukan hafal saja gitu. Tapi apa? Tapi dia mengamalkan gitu. Ya, dia mengamalkan sesuai dengan asmaul husna, bukan saja hafal. Kan kalau sekarang kalau pengajian ibu-ibu apalagi kan, biasanya sebelum pengajian pasti ada nyanyian asmaul husna. Berarti semua mereka masuk surga dong. Karena apa? Karena sudah ngafal di luar kepala. Maka dijelaskan oleh para ulama, hafal dan kemudian apa? Dan mengamalkan ya. Nah, sebagian yang lain mengatakan tidak terbatas. Jadi asmaul husna itu banyak, nama dan sifat Allah yang tinggi dan mulia itu ya tidak terbatas, banyak gitu. Karena apa? Karena ada hadis yang mengatakan 99 dan ada hadis lain juga yang menyebutkan nama dan sifat yang lain. Maka apa? Disimpulkan oleh sebagian yang lain ya, bahwa asmaul husna itu tidak terbatas, banyaklah bahasa kita ya. Makanya kalau saya termasuk yang tidak membatasi asmaul husna itu 99. Tapi ya tidak apa namanya, tidak heran ya ketika ada ulama yang mengatakan 99. Karena apa? Karena memang ada hadisnya. Ya cuma mungkin mereka tidak menggabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Maka bagi kita ya, karena kita sudah temukan hadis-hadis yang lain, ya kita gabungkan 99 dan juga hadis-hadis yang lain. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, nah dari bab ini ada anjuran apa? Anjuran kita untuk berbaik sangka dengan asmaul husna. Nah, selanjutnya apa Pak? Berbaik sangka kepada Allah dalam qadarnya, ya. Bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum ia diciptakan. Ya, dialah yang telah menulisnya, menghendakinya dan mengadakannya. Segala sesuatu di alam ini atas iradah, atas kehendak Allah Ta'ala dan takdirnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya yang tepat, dengan tepat. Dia juga berfirman di dalam surat An-Naml ayat 75, wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ard illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi melainkan tercatat di dalam kitab yang jelas. Artinya di dalam kitab di lauhil mahfuz ya. Jadi di dalam lauhil mahfuz itu ya semua sudah tercatat Pak. Dan kita harus husnuzon ya terhadap apa yang telah dicatat oleh Allah. Jangan pernah suuzon, Pak. Jangan-jangan nih aku sudah dicatat sebagai orang apa, Pak? Orang yang buruk. Nah, hati-hati tuh. Karena nanti ada hadis kan, inna
Inda zonni abdi bi. Sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, husnuzonnya bagaimana? Yakin Allah menjadikan kita penduduk surga. Tapi jangan yakin doang, Pak. Apa yang diperintahkan tidak dilaksanakan. Nah, itu beda jadinya, Pak ya. Jadi husnuzon itu penting. Jangan sampai kita suuzon kepada takdir Allah Ta'ala. Ya, di dalam surat Al-Hadid juga disebutkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab, ya, Lauhul Mahfud, sebelum kami mewujudkannya. Jadi sebelum diwujudkan oleh Allah, artinya sebelum diciptakan oleh Allah, itu sudah tertulis di sisi Allah, ya, di Lauhul Mahfud. Ya, di dalam hadis disebutkan berapa tahun, Pak? Berapa? 50 apa 5.000? 50.000 tahun sebelum diwujudkan. Sebelum diwujudkan bumi, ya, sebelum diwujudkan apa? Langit, itu sudah ditulis. Apa yang menimpa semuanya sudah tertulis. Ya, cuma masalahnya kita nggak tahu, Pak. Kalau tahu enak bener, Pak ya. Ya. Nah, karena nggak tahu, tugas kita apa, Pak? Berbaik sangka. Karena kita nggak tahu. Kalau kita dah tahu, mungkin beda lagi. Itulah hikmah. Hikmah kenapa kita disuruh baik sangka. Dan dan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya Rasulullah 3 hari sebelum wafat tadi, di hadis yang saya sampaikan di awal tuh, ngingatin, jangan sampai ada di antara kalian yang meninggal dari dunia, artinya mati di dunia, kecuali husnuzon kepada Allah. Jangan sampai, ya, mati seseorang kecuali husnuzon. Pokoknya husnuzon aja. Ya, jangan anggap Allah itu sama kayak manusia gitu ya. Mungkin Allah punya keinginan buruk kepada kita. Jangan, Pak. Nggak ada keinginan buruk Allah kepada kita. Ya, kalau ke manusia, sebenarnya manusia aja nggak boleh kan? Nggak boleh suuzon kepada manusia. Ya, karena zon itu apa? Ya, buruk kan? Nggak boleh gitu. Makanya kata Allah di dalam surat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Maksudnya apa? Katsiran minadh-dhon, zon yang buruk gitu. Zon yang buruk. Tapi kalau husnuzon boleh enggak? Ah, itu dianjurin gitu. Husnuzon dianjurin. Jadi yang enggak baik, yang enggak boleh itu apa? Zon yang buruk. Kalau zon yang baik itu dianjurkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang selanjutnya apa? Poin selanjutnya, berbaik sangka kepada Allah dalam syariatnya. Nah, ya, syariat Allah banyak lah, Pak ya. Macam-macam, inilah yang harus dimiliki oleh orang muslim nih. Dan rasanya sekarang banyak muslim ya nggak terima syariat Allah, mungkin zonnya kurang baik gitu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan bagi kita syariat, ya, dan agama yang paling sempurna. Tidak terkandung sedikit pun cacat atau aib pada syariatnya. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya, demikian juga Allah tidak menetapkan syariat bagi hambanya kecuali yang terkandung di dalamnya kemaslahatan, keselamatan, dan kemenangan bagi mereka di dunia maupun di hari akhirat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla tidak akan menetapkan syariat bagi para hambanya yang mempersulit mereka, dan tidak akan membebani para hambanya di luar kemampuan mereka. Jadi kalau orang punya keyakinan atau punya zon seperti ini terhadap syariat Allah, Pak, mungkin nggak ada yang mengatakan syariat Allah nggak relevan gitu ya.
Ya kan, Pak ya? Kalau sekarang ayo kita terapkan hukum Allah. Nanti kalau kita terapkan hukum Allah, chaos namanya. Apa namanya itu? Chaos, apa? Saus. Chaos namanya. Benar nggak? Nanti nggak damai lagi antara timur dan barat katanya. Benar nggak, Pak? Saya heran itu, ada muslim yang mengatakan itu gitu. Kita ini udah damai nih. Ya, udah damai di timur dari Sabang sampai Merauke sudah damai. Jangan rubah-rubah lagi. Nanti kalau kita terapkan syariat Allah jadi apa? Jadi chaos tadi ya. Jadi ribut gitu. Berarti apa? Buruk sangka sama apa, Pak? Sama syariat. Itu nggak beradab itu orang, Pak. Nggak beradab sama Allah dan Rasulnya. Makanya disebutkan di sini, berbaik sangka kepada Allah dengan dalam syariatnya. Berbaik sangka kepada Allah dalam syariatnya. Harus, Pak, harus. Ya. Jadi yang namanya syariat Allah itu pasti solusi ya untuk kehidupan manusia. Ya. Tidak mungkin Allah itu ya mempersulit manusia. Ingin membuat manusia itu menjadi berpecah, nggak mungkin tuh, nggak mungkin. Kan kalau sekarang dibuat undang-undang, dibuat aturan biar manusia apa? Biar manusia damai kan? Ditinggalkan hukum Allah dan kemudian dikatakan hukum Allah akan melahirkan apa? Perpecahan. Nah, ini musibah, Pak. Musibah. Ya, jangan sampai itu, Pak. Jangan sampai itu ada pada kita. Ya, dan mereka itu ya terus apa namanya, Pak? Menyebarkan ya kepada masyarakat, kepada manusia bahwa yang namanya syariat Islam itu ya enggak apa namanya, enggak paling sempurna, enggak paling bagus, enggak paling yang memberikan solusi, enggak punya maslahat untuk kebaikan. Makanya mereka buat hukum-hukum yang lain yang dengan itu mereka katakan inilah yang menjadi maslahat terbaik untuk manusia. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, pada hari ini ya kita harus berbaik sangka kepada Allah dalam syariatnya, karena ya disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang kita sudah bacakan tadi, ya agama Allah itu sudah sempurna. Agama Allah itu ya sudah dicukupkan ya nikmat-nikmatnya untuk kita, dan agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak akan membebani para hambanya di luar kemampuan mereka. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ya. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Thalaq ayat 7, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Ya, demikian pula Allah Ta'ala Maha santun kepada semua hambanya. Dia menghendaki kemudahan bagi mereka dan tidak menghendaki kesulitan. Sebagaimana firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan dia Allah Ta'ala tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau sudah kita dengar begini masih suuzon dengan syariat Allah, apa namanya itu, Pak? Keterlaluan namanya. Ya, sudah kita dengar ini semua ayat-ayat masih suuzon sama ya ketentuan Allah, masih berani kita katakan ketentuan Allah itu enggak relevan, ketentuan Allah itu bisa membuat apa chaos tadi? Ya, atau apa misalnya tidak memberikan kemaslahatan, tidak bisa memberikan keadilan, tidak bisa memberikan kedamaian, tidak bisa memberikan keamanan. Berarti apa? Suuzon, Anda suuzon. Ya. Padahal Masya Allah, Pak, kalau diterapkan ya syariat Allah, ya sudah terbukti lah. Ya sudah terbukti. Kemarin kita sebutkan ya kalau dekat dengan kita ya Brunei gitu kan. Yang jauh dikit ada Qatar gitu kan. Itu belum sempurna, Pak. Tapi sudah berani mengikrarkan kan. Itu taruh motor, Pak, taruh motor di Qatar itu ada kuncinya di situ. Nggak takut pemilik motornya, Pak. Itu apa namanya? Aman namanya itu.
Kan ada kan di video itu, video YouTube ya, dibuat sama kreator itu. Ya, ada apa namanya itu yang suka nganter makanan itu apa namanya itu? Kalau di kita ya GoFood kali ya. Nah, habis itu kuncinya taruh di situ gitu. Ya, konten kreator ini kaget gitu kan. Wah, kenapa kamu taruh begini? Apa kamu nggak takut gitu kan? Justru kebalikan. Kenapa kami harus takut gitu? Ini masya Allah Pak. Kalau kita hari ini takut atau kenapa harus takut? Kalau kita takut, ya kalau ada yang nanya kenapa harus takut, nah ini muncul pertanyaan nih. Ya muncul pertanyaan. Ya, jadi kalau di kita takut itu sesuatu yang wajar. Kalau kita kemudian mengatakan kenapa aku harus takut, nah, pasti dibilang apa? Sok keren ente gitu. Kalau di sana ketika dikatakan kenapa harus takut, wajar. Kenapa? Memang nggak perlu ditakuti. Nggak ada orang yang akan mengambilnya Pak. Ya, jadi itu bukti bahwa ya ketika diterapkan ketentuan Allah, syariat Allah itu melahirkan keamanan. Ya, kalau di kita di komplek Pak udah ada satpamnya, sudah ada apa lagi Pak? Kuncinya gitu kan. Udah ada CCTV-nya gitu. Bahkan ada kemarin dekat rumah saya ada pula satpam palsu gitu. Gitu. Maksudnya patung yang dipakai baju satpam gitu. Sampai segitunya Pak. Ya saya pun kaget ketika ngelihat pertama. Ini satpam beneran atau apa? Ternyata pas saya lihat patung gitu. Patung dipakai baju satpam, sengaja dia pasang di depan rumahnya. Cuma saya yakin kalau maling pertama iya gitu ya. Tapi kalau maling yang kedua, ketiga kali, nah dia mungkin akan apa Pak? Akan bawa patung-patungnya sekalian kali Pak ya. Itu bukti apa Pak? Bukti tidak aman. Cuma nggak tahu kalau di masjid atau di sekitar Masjid Babu Taubah, apakah sudah aman atau belum Pak? Atau sendal-sendalnya juga hilang Pak? Ya, itu Pak. Di antara apa? Di antara ya kenapa kita harus berhusnuzon gitu. Harus berhusnuzon kepada syariat Allah. Tapi hari ini banyak kaum muslimin yang memang diracuni gitu. Ya, diracuni ya untuk tidak berbaik sangka terhadap syariat Allah. Maka mudah-mudahan kita pada hari ini menjadi orang-orang yang berbaik sangka kepada syariat Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Berbaik sangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah benar-benar sebagai utusan Allah. Benar dalam segala kabar yang beliau sampaikan. Beliau tidak menyampaikan syariat Allah. Beliau telah menyampaikan syariat Allah dan tidak menyembunyikan sesuatu pun dari wahyu yang disampaikan kepada beliau. Nah, itu diantara cara kita berhusnuzon kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus apa Pak? Harus benar-benar yakin beliau itu adalah utusan Allah. Nggak boleh ragu sedikit pun gitu. Jangan-jangan nih bukan Rasul, utusan Allah nih gitu kan. Nggak boleh Pak. Harus yakin, harus berbaik sangka. Ya, kita harus berbaik sangka bahwa apa yang disampaikan itu benar, ya, dan sudah disampaikan. Tidak disembunyikan sedikit pun dari wahyu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Ya, dan itu harus sesuai Pak dengan apa Pak? Dengan perbuatan kita. Jangan sampai kita husnuzon, kita percaya bahwa Rasulullah sudah menyampaikan semuanya, tapi kemudian kita tidak mau memakainya gitu. Ya. Kan ada sekarang kan yang dipakai yang lain gitu. Ya, itu bisa jadi indikasi tidak baik sangka sama Rasulullah. Ya. Dia mengatakan ya memang tidak dikatakan Rasulullah enggak menyampaikan gitu. Tapi dia ngambil apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Enggak ngambil sunnah gitu, tapi ngambil apa? Ngambil bid'ah gitu. Ya kan? Kan ada sunnah, ada bid'ah. Nah, orang yang mengamalkan bid'ah bisa jadi apa? Dia kurang husnuzon kepada Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah belum menyampaikan gitu. Padahal cara husnuzon kepada Allah yakin bahwa Rasulullah
menyampaikan semuanya. Ya, dalam masalah ibadah, muamalah, ya, jinayat, ya, nggak boleh kita jangan-jangan ya apa Pak? Dulu Rasulullah ada yang lupa gitu. Itu nggak boleh Pak. Ya. Taib, Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah adalah hamba yang paling bertakwa dan paling taat kepada Allah, dan beliaulah makhluk yang paling sempurna dalam mengetahui hukum-hukum Allah, mengikuti segala perintahnya, dan hamba yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah manusia yang paling penyayang terhadap makhluk, paling bersemangat menyampaikan hidayah di alam ini, dan paling gigih berdakwah kepada Allah. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah atasnya. Jadi itu yang terakhir Pak ya. Yang terakhir bentuk husnuzon kepada Allah dan Rasulnya ya. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu dirahmati Allah diberikan adab ini ya, adab yang ke-15 ini, yaitu berhusnuzon kepada Allah dan Rasulnya ya. Berhusnuzon kepada Allah tadi sudah disebutkan, berhusnuzon tentang zatnya yang terlepas dari aib ya dan celah, berhusnuzon dengan apa? Dengan tauhid rububiyahnya, dengan af'alullahnya. Jadi husnuzon dengan apa-apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga husnuzon dengan uluhiyahnya, bahwa hamba hanya berhak mengesahkan Allah, bahwa yang berhak dilakukan oleh hamba adalah menyembah Allah. Begitu juga dengan husnuzon terhadap qadarnya. Artinya apa? Ketentuan Allah Ta'ala yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz bahkan 50.000 tahun sebelum diwujudkan. Maka kita harus berhusnuzon dengan takdir ya yang telah ditulis oleh Allah. Jangan pernah kita punya buruk sangka, karena kalau kita punya buruk sangka terhadap apa yang ditulis oleh Allah, bisa-bisa seperti itulah ketentuan atau takdir kita ya. Dan kemudian apa? Berhusnuzon kepada apa? Kepada syariat Allah. Husnuzon, baik sangka terhadap syariat Allah, bahwa syariat Allah itu memberikan maslahat, bahwa syariat Allah itu yang paling adil, bahwa syariat Allah itu bisa memberikan keamanan, bahwa syariat Allah itu bisa memberikan keberkahan. Itu kita harus berhusnuzon kepada syariat Allah. Dan kemudian yang terakhir kita sebutkan tadi apa? Berhusnuzon kepada Rasulullah, bahwa beliau memang benar-benar seorang Rasul, bahwa beliau telah menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Nggak ada satupun yang tersisa. Kita harus berhusnuzon. Jangan pula kita yakin ada yang dikorupsi sama Rasulullah. Kita bisa ya mengatakan manusia ada yang korupsi, tapi jangan pernah mengatakan Rasulullah ya korupsi dari wahyu yang diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini ada yang bertanya terkait dengan husnuzon kepada Allah dan Rasulnya. Sebelum kita lanjutkan